Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Mas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Adil, silakan. Berduk siapa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih Adil. Selanjutnya, sebelum itu, Bapak mau cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Di sini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai materi-materi hari ini, silakan anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Kita harus nyanyi lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Tangannya juga. Ini. Sudah sebelah kiri. Pancasila, aku berdukung. Marilah proklamasi, sedia berperang untukmu. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini anak-anak setelah menyanyikan lagu nasional tadi? Apakah senang? Senang? Oke, sebelumnya silakan anak-anak bisa cek kerapian baju kalian, kemudian tempat duduk kalian agar nanti kalian bisa belajar dengan nyaman. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, sebelum itu mari kita main quiz terlebih dulu untuk menguji pengalaman awal kalian. Oke anak-anak, nanti Bapak bacakan terlebih dahulu, nanti anak-anak yang mau menjawab bisa angkat tangan. Oke? Oke. Pertanyaan yang pertama, Siti adalah anak yang terpandai. Kemudian titik-titik, dia juga merupakan bintang kelas di sekolahnya. Kira-kira mana jawaban yang tepat? Silakan bisa angkat tangan. Adil. Bahkan. Oke, kita cek ya. Wow. Ayo, tepuk tangan. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Silakan siapa yang mau baca? Dita, silakan. Bukan indah yang membersihkan tempat itu, titik-titik firmanlah yang melakukannya. Pak, kira-kira apa? Melainkan. Melainkan, oke. Kita cek ya. Pintar banget. Oke, pintar banget. Tepuk tangan buat Dita. Oke, sudah ya. Apakah kalian ingin menciptakan dua kejadian sekaligus dalam satu kalimat? Pernah. Oke, benar. Kemudian ada kedua. Kalau ada dua kalimat yang berdiri sendiri, apakah bisa digabung menjadi satu kalimat? Itu gimana, Kak? Maksudnya itu ada satu kalimat yang ada subjek, predikat, objeknya gitu. Itu satu kalimat. Kemudian ada nanti kalimat kedua masih sama menggunakan subjek, predikat, objek. Kemudian kalimat kedua kalimat tersebut apakah bisa digabung menjadi satu? Bisa. Bagaimana caranya? Kira-kira? Ayo kita belajar bersama. Caranya adalah ya betul digabungkan dengan menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Tujuan belajar pada kali ini, Bapak harap setelah kalian menyimak cerpen yang dibacakan, nanti kalian dapat mengidentifikasi konjungsi pada kalimat majemuk setara yang terdapat dalam teks dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui pengerjaan LKM, nanti kalian dapat menganalisis kalimat majemuk setara yang terdapat dalam teks narasi dengan tepat. Kemudian yang terakhir, melalui pekerjaan LKM, kalian nanti dapat menyusun teks narasi yang mengandung
kalimat majemuk setara minimal 3 kalimat. Anak-anak, silakan kalian bisa baca ini kalimat yang pertama. Siapa yang mau baca? Aku. Oke. Abdul selesai menonton televisi. Kemudian yang kedua. Abdul lupa mematikan televisi. Bagaimana cara menghubungkan dua kalimat tersebut agar menjadi satu kalimat? Abdul selesai menonton televisi, tetapi Abdul lupa mematikan televisi. Betul. Kasih tepuk tangan buat ya. Oke, tadi ada dua kalimat. Itu ada Abdul selesai menonton televisi dan kalimat kedua itu Abdul lupa mematikan televisi. Untuk menjadi satu kalimat, kalian nanti bisa menghubungkan dua kalimat tersebut dengan namanya kata penghubung atau konjungsi. Dan di sini Bapak sebelum itu dua kalimat tersebut bisa menjadi satu kalimat yang disebut dengan kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih klausa. Klausa itu kalimat yang digabungkan menggunakan kata penghubung atau tanda baca tertentu. Seperti tadi yang sudah dibacakan oleh dia. Ciri-cirinya itu terdiri dari satu klausa atau kalimat dan yang kedua menggunakan kata penghubung. Tadi ada tetapi. Oke, selanjutnya ada kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi ini adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa atau kalimat agar tulisan dan ucapan menjadi lebih runtut dan mudah dipahami. Contohnya itu ada dan, atau, tetapi, lalu, dan ada banyak lagi. Oke. Siapa yang membaca? Siapa? Tunjukkan. Oke, kita silakan. Dan untuk menghubungkan kalimat yang situasinya sama. Contoh kalimatnya Ani membaca buku dan Dina menggambar. Kemudian tetapi untuk menghubungkan kalimat yang situasinya berlawanan. Contoh kalimatnya Raka ingin bermain tetapi hujan turun dengan deras. Kemudian kata lalu untuk menghubungkan kalimat yang kedua lanjutan dari kalimat pertama. Contohnya aku bangun tidur lalu membersihkan tempat tidur. Oke, baik. Tadi kan udah ada tiga contoh konjungsi atau kata penghubung. Itu ada dan, tetapi, dan lalu. Itu masing-masing ada fungsinya masing-masing. Kemudian Bapak di sini akan membagikan kalian mini storybook cerpen. Di sini ada cerita. Nanti kalian bisa baca, oke? Oke. Judulnya apa? Petualangan Dodi dan kucing ajaib. Oke. Ini Dodi dan kucing ajaib. Anak-anak, silakan kalian baca cerpen tersebut. Kemudian kita nanti analisis konjungsi yang ada pada cerpen tersebut. Silakan untuk halaman pertama dibaca. Ya. Dodi adalah anak kelas 4 yang suka membaca dan gemar mengoleksi cerita fantasi. Suatu sore, dia pulang dari perpustakaan dan melihat seekor kucing belang duduk di depan rumahnya. Kucing itu tampak biasa, tetapi matanya berkilau seperti permata. Dodi mendekat dan mencoba mengelus kepala kucing itu, tetapi tiba-tiba kucing itu berbicara, "Namaku Milo, dan aku butuh bantuanmu," katanya. Dodi terkejut dan hampir menjatuhkan buku yang dibawanya. Baik, bagus. Oke, mana konjungsi yang sudah tertulis di cerpen tersebut? Ada konjungsi apa aja? Dan, betul. Kemudian ada apa lagi? Tetapi, betul. Ya, setelah kita mempelajari materi tadi, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Nanti kalian
bisa mengerjakan LKM kelompok. Di sini nanti kalian bisa menganalisis kalimat majemuk setara yang kalian temukan pada cerpen tadi, yaitu petualangan Dodi dan kucing ajaib sebanyak-banyaknya. Kemudian kalian tuliskan di LKM kelompok ini. Iya, Pak. Baik, Bapak. Ini silakan Pak. Kebetulan. Pertanyaan ke-9. Sebanyak-banyaknya nanti kalimat majemuknya kalian temukan. Ini kelompok 2 sudah? Ya, Pak. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, kelompok berapa yang mau maju? Angkat tangan. Oke, kelompok 1 silakan. Jadi kalimat yang kita temukan yang pertama, ia pulang dari perpustakaan dan melihat seekor kucing belang duduk di depan rumahnya. Kemudian, namaku Milo dan aku butuh bantuanmu, katanya. Nomor 3, Milo melompat ke pagar dan sebuah pintu bercahaya muncul begitu saja. Nomor 4, kalau kau mau, kau bisa ikut ke desaku atau tetap tinggal di sini, kata Milo pelan. Sudah. Nah, tepuk tangan buat kelompok 1. Dikasih tepuk salut. Tepuk salut. Silakan bisa duduk kembali. Oke, anak-anak, tadi kalian kan sudah menganalisis konjungsi yang ada pada cerpen tersebut dan kalimat majemuk setara yang sudah kalian tulis tadi. Jadi dari cerpen tadi, apa itu kalimat majemuk setara? Pengertiannya apa? Kalimat yang pausa-pausanya sejajar atau sederajat. Oke, tadi kalimat majemuk setara dihubungkan dengan kata apa saja? Dan atau tetapi lalu. Oke, betul. Anak-anak, tadi kalian kan sudah menganalisis konjungsi yang ada pada cerpen tersebut dan kalimat majemuk setara yang sudah kalian tulis tadi. Jadi dari cerpen tadi, apa itu kalimat majemuk setara? Pengertiannya apa? Kalimat yang pausa-pausanya sejajar atau sederajat. Oke, tadi kalimat majemuk setara dihubungkan dengan kata apa saja? Dan atau tetapi lalu. Oke, betul. Oh, baik, selanjutnya Bapak akan memberikan LKM individu kepada kalian. Oke, di sini nanti silakan kalian buat teks narasi yang mengandung minimal 3 kalimat majemuk setara dari pengalamanmu selama liburan kemarin. Liburan sebelumnya. Oke, ini. Butuh waktu berapa menit untuk mengerjakan LKM individu? 15. 15 cukup? Oke, sudah berjalan semuanya? Sudah. Baik, siapa yang mau maju? Oke, silakan. Oke, mari menulis. Buatlah teks narasi yang mengandung minimal 3 kalimat majemuk setara dari pengalamanmu selama liburan.
Judulnya Pengalaman Liburanku di Rumah Nenek. Pada liburan semester lalu, aku mengunjungi rumah nenek di desa. Udara di sana sangat sejuk dan pemandangannya membuatku merasa tenang. Setiap pagi, aku berjalan ke sawah bersama papa sambil menikmati angin yang bertiup-tiup. Aku membantu nenek menyiapkan sarapan dan kami makan bersama sambil bercerita. Setelah itu, aku bermain di halaman belakang yang luas dan penuh pepohonan. Burung-burung berkicau dan suara bayi kecil membuat suasana semakin damai. Oke, baik. Tepuk tangan buat Alia. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, baik. Oke, baik. Selanjutnya, Bapak akan memberikan kalian soal evaluasi untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang telah Bapak sampaikan. Oke, baik. Sudah semuanya? Sudah. Oke, tunggu lagi. Ini belakang teman. Oke, baik. Tadi kita sudah belajar apa aja? Kalimat majemuk. Oh, kalimat majemuk setara. Kemudian ada konjungsi. Ada apa lagi? Konjungsi. Tadi contohnya konjungsinya ada kata apa? Dan, lalu, atau. Betul. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah pembelajaran? Untuk pembelajaran pada minggu berikutnya kita akan belajar tentang kalimat majemuk, tapi kita akan belajar tentang kalimat majemuk bertingkat. Oke, baik. Selanjutnya silakan ketua kelas bisa memimpin doa penutup. Marduk Syakrak berdoa mulai. Terima kasih pada ketua kelas. Merasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga pelajaran yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.